Hong, hong, hong ilahing. Hong ilahing ngawit niya purnama sidhem kaiko adi dosa Purwa. Purwa marang kawitan adi linuwih dosa 10. Lah pundhita negara ingkang kaiko adi dosa Purwa hanenggih menika to warnanira. Alkisah di negara yang disebut Medang Kamulyan, hiduplah para raka. Semua cerita para raka terdapat dalam prasasti Mantyasih di Meteseh, Magelang Kota. Siapa para raka itu? Rakai Sanjaya di Muntilan yang peninggalannya di Candi Gunung Wukir. Rakai Panangkaran di Dieng. Rakai Panunggalan di Kretek Wonosobo, Rakai Garung di Garung, Rakai Warak di Wadas Lintang, Rakai Pikatan di Temanggung, Rakai Kayuwangi di Wonosobo, Rakai Watu Humalang di Wonosobo, Rakai Balitung di Watukuro Purworejo. Di era Medang Kamulyan, terdapat sebuah negeri gemah ripah loh jinawi toto titi tentrem kerto raharjo. Dikarenakan sistem pemerintahannya di bawah kepemimpinan para raka dan kepemimpinan para hyangan. Mereka para raka dan para hyangan terjalin hubungan yang sangat harmonis. Adalah pemimpin yang menguasai kehidupan ekonomi dan politik, dan para hyangan bertugas mengisi kehidupan dunia intelektual yang dipimpin para Brahmana. Seorang Brahmana saat itu menguasai 370 keilmuan, salah satunya keilmuan agama, dan para raka banyak menimba ilmu dan bimbingan kepada para hyangan. Sebagai rasa terima kasihnya para raka kepada para hyangan, dibangunlah bangunan-bangunan suci seperti Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Mendut, Candi Ngawen, dan Percandian di Dieng. Ngambara ing ngawang angelangot bebasan tanpa tepi. Alkisah. Di padukuhan Karang Kaboloton, para punakawan berbisik dan bercerita. Romo Semar, saya kurang paham dengan yang diceritakan Pak Dalang tadi. Gak paham yang mana, Truk? Itu loh, cerita para raka dan para hyangan. Begini loh anakku semua,
Pada zaman itu, hiduplah seorang pemimpin yang dikenal dengan sebutan para raka. Seorang raja atau seorang kesatria akhirnya disebut dengan rakai. Ada rakai Pikatan yang tinggal dan berkuasa di sekitar Gunung Sumbing. Saat ini dikenal dengan nama Temanggung. Begitu juga rakai Garung yang kini tempatnya dikenal dengan nama kecamatan di Garung, Kabupaten Wonosobo itu, dan seterusnya, Le. Kalau parahyangan itu sendiri apa, Romo? Parahyangan itu adalah para Brahmana. Brahmana sendiri adalah para ahli keilmuan apapun yang ada di tanah Jawa. Pada zamannya, mereka para Brahmana bisa menguasai 370 keilmuan. Dari ilmu sastra, pertanian, perbintangan, arsitektur, pengobatan, matematika, sampai ilmu pertukangan. Semua Brahmana rata-rata keilmuannya segitu. Bagaimana dengan kita saat ini? Punya 10 keahlian saja sudah dikenal sebagai orang yang berilmu tinggi. Pret. Maka tak heran jika karya zaman dahulu banyak berdiri candi-candi megah dengan arsitektur yang mempunyai presisi tinggi, seperti bangunan candi Prambanan dan Borobudur. Meskipun masih banyak bangunan lain yang dibuat dari batu andesit dengan nilai seni yang tak bisa disandingkan dengan arsitektur masa kini. Dulu itu antara para raka dan para hyangan sebenarnya mempunyai satu konsep yang sama dalam sistem pemerintahan. Para raka sangat menghormati dan memuliakan para Brahmana. Sebagai bentuk penghormatan para raka kepada para Brahmana atau para hyangan adalah dengan membangun bangunan-bangunan suci di tanah Nusantara ini. Bagaimana dengan kondisi sekarang? Apakah ada para raka yang seperti itu, Mbah Roso? Saya sebenarnya sampai merinding kalau menceritakan kejadian semesta ini. Bagaimana tidak? Apakah nama Gibran Raka Buming Raka adalah sebuah kebetulan? Kepemimpinan Gibran memimpin Solo sangat mirip dengan para raka saat itu. Gibran Raka Buming Raka itu seorang pemimpin muda yang sangat elok. Orangnya pinter dan tidak sombong, tidak kemaki atau kemenup utawa kemeliti. Meskipun sebagai anak presiden, tidak menunjukkan sebagai anak presiden, sangat merakyat, sederhana, dan sangat layak dijadikan panutan bagi generasi muda atau generasi Gen Z. Kalau dulu para raka mempersembahkan para guru dan pembimbingnya bangunan-bangunan suci, raka saat ini ya sama. Tuh, lihat di kota Solo. Gibran Raka Buming Raka mempersembahkan bangunan suci yang megah dan elok. Bangunan itu tidak hanya dijadikan tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat wisata religi bagi umat Islam. Nama bangunan itu adalah Masjid Al-Zayed. Mbah Roso, sampean kan sudah melihat kejadian apa yang akan menimpa ketika sebuah pembangunan apapun tanpa melibatkan persoalan ekologi, yaitu para pemimpin yang tidak punya visi dan misi kepemimpinan yang berakibat fatal terhadap kerusakan bumi. Bener Ki Lurah Semar. Makanya aku akan menyebutkan bahwa ada tokoh muda visioner mempunyai visi sebagai penjaga, penyangga, dan melindungi bumi. Yokui Mas Gibran Raka Buming Raka. Mas Gibran di samping namanya saja sudah mengandung gelar Raka Buming, yang berarti seorang pemimpin yang mempunyai visi misi Raka Bumi.
Bukti nyatanya peduli lingkungan itu apa, Mbah Roso? Iyalah, dasar kuper. Contohnya masalah sampah. Mas Gibran dengan tanggap membuat pabrik pengolahan limbah sampah menjadi energi sing bermanfaat bagi masyarakat. Itu salah satu bukti nyatane. Mau bukti yang lain? Gak nanya deh. Lihat aja sendiri dan datang ke Solo sekarang. Jangan nanti ya. Karena kalau nanti sudah jadi wakil presiden. Gibran Rakabuming Raka adalah seorang wali kota Surakarta yang juga menjadi calon wakil presiden Indonesia dari calon presiden Indonesia Prabowo Subianto. Sebagai seorang wali kota, Gibran Rakabuming Raka telah sukses mengembalikan citra Surakarta menjadi pusat ekonomi dan pariwisata maupun pendidikan. Surakarta yang dikenal sebagai kota sumbu pendek menjadi kota paling toleran. Dengan kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka saat ini, Surakarta menjadi rujukan bagi para pejabat daerah sebagai kota yang sukses. Nama Gibran Rakabuming Raka bukan sebuah kebetulan. Nama itu sudah menjadi bagian dari sejarah kepemimpinan Mataram kuno yang tidak mengenal permusuhan, melainkan dengan cinta kasih dalam menjaga kesinambungan para raka dengan masyarakatnya. Gibran Rakabuming Raka adalah pilihan semesta menjadi titisan para raka untuk memimpin Nusantara.